Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira Sakira dari 12 Akuntansi akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada paten, hak cipta atau copyright, aset tak berwujud merek dagang, aset tak berwujud franchise, aset tak berwujud leasehold, aset tak berwujud goodwill, beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud, dan terakhir biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada paten, hak cipta atau copyright, aset tak berwujud merek dagang, aset tak berwujud franchise, aset tak berwujud leasehold, aset tak berwujud goodwill, beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud, dan terakhir biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Jenis aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Jika paten tidak dapat diperpanjang, maka penemuan tadi akan diperbarui atau diubah sehingga akan diperoleh paten baru. Paten bisa digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Bila paten itu diperoleh karena pengembangan, maka termasuk dalam biaya harga perolehannya adalah biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar, dan terakhir biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan dikapitalisir. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya. Selama periode tertentu, umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten adalah sebagai berikut. Pada kolom debit ada akun amortisasi paten, lalu pada kolom kredit akun paten atau akumulasi amortisasi paten. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Bila paten itu digunakan dalam proses produksi, maka amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Namun, bila paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi aset tak berwujud paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Jenis yang kedua ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bisa melakukan perpanjangan waktu lagi. Sebagaimana hak paten,
maka hak cipta bisa dijual atau diberikan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu. Semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan karya cipta termasuk biaya-biaya pendaftaran dan memperoleh hak dimasukkan dalam harga perolehan hak cipta. Jika hak cipta itu dibeli, maka harga perolehannya adalah jumlah uang yang dibayarkan. Karena pertimbangan konservatif, harga perolehan hak cipta dihapuskan sekaligus dan dibebankan pada penghasilan yang pertama kali dari sumber ini. Lalu selanjutnya yang ketiga ada aset tak berwujud merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Merek dagang bisa juga diperoleh dari suatu pembelian. Keadaan ini harga perolehan yang dicatat adalah harga beli dan semua biaya pembelian. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi atau depresiasi aset tak berwujud. Tapi terkadang karena anggapan akan adanya perubahan-perubahan di masa yang akan datang, misalnya perubahan permintaan, maka harga perolehan merek dagang akan dihapuskan dalam periode yang pendek. Contoh aset tak berwujud ini adalah BMW. Yang keempat ada aset tak berwujud franchise. Franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak disebut franchisor kepada pihak lain yang menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Pihak yang memberikan hak franchisor bisa badan pemerintah atau perusahaan swasta. Ada dua jenis kelompok franchise, yaitu sistem franchise untuk produk dan jasa. Yang kedua, sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Lalu jenis yang kelima ada aset tak berwujud leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Bila sewa dibayar setiap periode, maka biaya sewa tadi dibebankan dalam periode terjadinya. Jika sewa dibayar di muka untuk beberapa tahun, maka ada dua perlakuan, yaitu sebagai berikut. Diperlakukan sebagai sewa dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva lancar. Perlakuan seperti ini bila biaya sewa tadi dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama. Yang kedua, diperlakukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang dibayar di muka itu untuk beberapa periode yang relatif lama. Biaya sewa yang dibayar di muka yang dikategorikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tetap tidak berwujud harus dialokasikan sebagai beban periodik selama jangka waktu sewa. Bila jangka waktu sewa itu panjang dan sewa dibayar di muka dicatat dalam kelompok aktiva tetap tidak berwujud. Perhitungan nilai amortisasi sebagai setiap periodenya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama garis lurus dan yang kedua nilai tunai. Rekening yang digunakan untuk mencatat uang sewa yang dibayar di muka dan dikelompokkan dalam aktiva tetap tidak berwujud adalah leasehold. Jurnal amortisasi setiap periode dicatat dalam debit rekening biaya sewa dan kreditnya rekening leasehold. Debit biaya sewa dan kredit leasehold. Selama jangka waktu sewa, jika oleh penyewa dilakukan perbaikan
atau penambahan terhadap aktiva yang disewanya. Biaya perbaikan ini menjadi beban penyewa. Pada saat jangka waktu sewa berakhir, perbaikan tadi menjadi milik pemilik aktiva. Jadi, penyewa hanya dapat memanfaatkan perbaikan tadi selama jangka waktu sewa. Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh penyewa dicatat dalam rekening perbaikan aktiva yang disewa. Rekening masuk dalam kelompok aktiva tetap tidak berwujud. Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan aktiva yang disewa, amortisasi selama jangka waktu sewa, atau umur perbaikan tadi, pilih yang lebih pendek. Walaupun perbaikan yang dilakukan penyewa akan menaikkan nilai aktiva pemilik akan mencatat kenaikan nilai aktiva jika jangka waktu sewa sudah selesai. Pada waktu tersebut, jika perbaikan itu masih bernilai, akan dicatat oleh pemilik. Namun terkadang perbaikan yang dilakukan penyewa sudah habis umurnya pada jangka waktu sewa itu selesai, sehingga pemilik tidak memperoleh manfaat dan tidak perlu menaikkan nilai aktivanya. Selanjutnya, jenis aset tak berwujud yang keenam ada goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha, seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Secara akuntansi, goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal, yaitu suatu tingkat pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor dalam bidang usaha tersebut. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul yang pertama ada pembelian, yang kedua transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perusahaan pemilikan dalam firma. Dalam pembelian suatu perusahaan, pendapatan perusahaan di masa lalu dipakai sebagai dasar untuk menaksir pendapatan-pendapatan yang akan datang. Jadi, taksiran laba yang akan datang ini yang akan dibeli dan dipakai untuk menentukan besarnya goodwill yang akan dibayar. Sebelum menghitung goodwill, harus ditentukan terlebih dahulu nilai aktiva yang ada selain goodwill. Dasar yang digunakan biasanya adalah harga pasar atau jumlah yang akan dapat direalisasi dari aktiva tersebut. Perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan dengan nilai bersih aktiva merupakan jumlah goodwill. Besarnya jumlah goodwill tergantung pada perundingan harga, tetapi pembeli bisa memakai beberapa metode untuk menentukan besarnya goodwill. Sebagai ilustrasi penggunaan metode perhitungan goodwill, perhatikan contoh soal aset tak berwujud beserta jawabannya berikut ini. Data-data yang dimiliki PT Hebat Jaya Makmur sebagai berikut. Laba bersih tahun 2011 sebesar 5 juta, tahun 2012 sebesar 4.500.000, tahun 2013 sebesar 4.500.000, tahun 2014 sebesar 6 juta, dan tahun 2015 sebesar 5.500.000. Laba dari tahun 2011 sampai 2015 dijumlahkan sehingga hasilnya 25.500.000. Pendapatan bersih rata-rata per tahun Rp 25.500.000 dibagi 5 sama dengan 5.100.000. Pendapatan tiap tahun yang akan datang ditaksir sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat dua, yaitu aktiva aset tanpa goodwill dinilai seharga 45 juta dan utang sebesar 5 juta. Metode untuk menentukan goodwill. Cara yang pertama ada kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Dalam cara ini
Jumlah yang akan dibayarkan untuk perusahaan yang dibeli dihitung dengan mengkapitalisasi taksiran pendapatan yang akan datang dengan tarif. Tarif ini menunjukkan hasil yang diharapkan dari investasi tersebut. Selisih jumlah yang akan dibayarkan dengan nilai bersih aktiva adalah jumlah yang akan dicatat sebagai goodwill. Misalnya, hasil dari investasi diharapkan sebesar 10%, maka jumlah yang akan dibayar dihitung sebagai berikut, yaitu 5 juta dikali 10% atau 10/100 sama dengan 50 juta. Taksiran nilai aktiva sama dengan 45 juta dikurang 5 juta sama dengan 40 juta. Lalu goodwill-nya adalah 50 juta dikurang 40 juta sama dengan 10 juta. Cara yang kedua untuk mencari goodwill adalah dengan kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Dalam cara ini, perhitungan goodwill didasarkan pada pendapatan bersih rata-rata dan nilai aktiva yang akan dibeli. Misalnya, dari contoh soal aset tak berwujud di slide sebelumnya, hasil yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 10% dan kelebihan pendapatan akan dikapitalisir dengan tarif 20%. Maka kelebihan pendapatan dihitung sebagai berikut. Hasil normal 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Taksiran pendapatan per tahun yang akan datang 5 juta. Selisih antara taksiran dan hasil yang normal adalah 1 juta, yaitu kelebihan pendapatan per tahun. Harga beli perusahaan dihitung sebagai berikut. Nilai aktiva 45 juta dikurang 5 juta sama dengan 40 juta. Nilai goodwill 1 juta dikali 20% sama dengan 5 juta. Jumlah aktiva dan goodwill yaitu 45 juta. Untuk slide sebelumnya, terkadang pembayaran terhadap kelebihan pendapatan dinyatakan dalam bentuk waktu. Jika kapitalisasi kelebihan pendapatan dengan tarif 20% sama dengan pembayaran kelebihan pendapatan selama 5 tahun. Cara perhitungannya yaitu 100% dibagi 20% sama dengan 5 yang menyatakan 5 tahun. Bila perusahaan dibeli tanpa perhitungan goodwill tersendiri, maka aktiva yang dibeli harus dinilai dan selisih dengan jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai goodwill. Bila perusahaan ditukar dengan saham, maka jika ada selisih antara nilai nominal saham dengan nilai aktiva, dicatat sebagai agio atau disagio saham. Perhatikan contoh soal aktiva tetap tak berwujud berikut. Aktiva nilainya 40 juta dan goodwill nilainya 5 juta. Ditukar dengan 40 lembar saham, 40.000 lembar saham dengan nominal 1 juta. Jurnal pencatatan transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang mengeluarkan saham untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Aktiva pada kolom debit sebesar 40 juta, goodwill pada kolom debit sebesar 5 juta, modal saham pada kolom kredit sebesar 40 juta, dan agio saham pada kolom kredit sebesar 5 juta. Goodwill yang diperkirakan umurnya tidak terbatas akan dicatat dengan dasar harga perolehannya. Tetapi bila keadaan menunjukkan bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan sudah berkurang dan kelebihan-kelebihan ini sebelumnya dicatat sebagai goodwill, maka diadakan penyesuaian terhadap goodwill. Pengurangan ini akan dibebankan sebagai elemen-elemen luar biasa. Terkadang pengurangan ini akan dibebankan sebagai biaya bila dianggap ada hubungannya dengan penghasilan periode tersebut. Jika goodwill umurnya terbatas, maka dilakukan amortisasi tetap periode.
Lalu jenis yang ketujuh ada beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud. Beban yang ditangguhkan juga merupakan aktiva tetap tidak berwujud yang mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan adalah biaya pendirian perusahaan, biaya-biaya yang terjadi dalam mendirikan perusahaan, seperti izin, pajak, biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Lalu yang terakhir ada biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Di perusahaan-perusahaan besar, ada divisi yang khusus melakukan penelitian dan percobaan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses produksi maupun produknya. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.